Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan laptop Toshiba 10 inci Mbah, bisa dilihat ya kondisinya, baik yang di belakang ataupun yang di depannya itu sudah memprihatinkan ya. Datangnya itu posisi seperti ini ya, sudah memprihatinkan. Laptop pun datang, notebook Mbak ya, datang dalam kondisi mati. Jalur cas juga sudah dikasih keluar, engsel pun rusak, komplikasi Mbak ya. Bagaimana cara mengatasinya Mbak? Simak videonya Mbak. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum mensubscribe Mbak. Jadi harus mensubscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, di sini video sedikit saya percepat ya. Bisa dilihat Mbak, kondisinya itu sudah memprihatinkan, sangat memprihatinkan. Di sini saya perbaiki dulu untuk engselnya Mbak. Saya mau bikinkan supaya di sini untuk anunya saya sedikit perlebar Mbak, karena bautnya itu baut kecil, yang panjang itu susah dicari ya. Mungkin kalau di Jawa banyak ya baut kecil. Di sini saya sedikit berlebar untuk lubangnya menggunakan mini drill ya. Juga di sini juga begini Mbak, untuk jalur on off-nya itu bekas ada Alteco banyak sekali ya. Di sini banyak Alteco. Di sini nanti saya akan bikinkan jalur tersendiri. Saya modif ya untuk tombolnya. Jadi untuk tips ini sedikit ekstrim ya. Tidak wajib untuk ditiru kecuali kalau kepepet atau tidak ada jalan lain ya. Karena kalau untuk mau mengganti ini harus ganti hampir semua Mbak ya, baik casing atas, frame atas ataupun tulang ataupun yang di bawah. Di sini saya coba lubangi untuk jalan baut ya, untuk pengikat. Ini video serba salah Mbah, mau di-share atau tidak, mau di-share apa tidak, tapi saya pikir-pikir dibuang sayang ya. Barangkali mungkin ada yang mau ikutan. Dengan cara ini insya Allah bisa mengirit biaya Mbak ya. Cuman untuk segi tampilan kerapian mungkin kurang rapi ya nanti. Dan laptop ini masuk itu dalam kondisi mati, tidak bisa dinyalakan. Di sini saya mencari selak untuk melubangi Mbak. Harus ekstra hati-hati Mbak, karena di situ itu ada kabel atau fleksibel layar ya. Sebenarnya beliau menyuruh saya untuk memperbaiki on off nya saja, tapi saya sudah
lumayan parah, on off nya paling saya modif begitu, tapi saya beritahukan ke beliau ini yang rusak di sebelah sini tuh sangat rawan, bisa nanti malah mati kalau sampai ada yang short jalurnya, bisa mati laptop. Saya kasih tahu begitu sama beliau. Saya katakan diakali saja untuk engselnya, tidak usah diganti, diakali saja untuk masalah engsel, biayanya sekian, dan beliau pun menyetujui. Jadi saya kerjakan juga untuk engsel untuk mengakalinya Mbak ya. Jadi di sini saya pakai baut sedikit agak panjang, nanti jika terlalu panjang dipotong Mbak ya. Kira-kira seperti berikut. Caranya masih seperti cara lama Mbak ya, supaya tidak dikomplain Mbak. Jangan nanti 1 minggu ataupun 1 bulan dikomplain, Mas begini. Tapi insya Allah dengan cara ini tidak akan dikomplain Mbak ya. Bukan tidak, nanti malah jatuhnya takabur Mbak ya. Insya Allah tidak dikomplain Mbak ya. Karena untuk tips ini, kalau dulu saya menggunakan lem Mbak ya, untuk menggunakan lem itu rapi Mbak, rapi. Tapi ya itu di samping yang rapi, kita rawan komplain Mbak. Kalau sampai dikomplain itu sakitnya itu sampai di sini Mbak katanya. Kira-kira seperti itu ya. Di sini kurang sedikit rapi, tapi ya insya Allah awet Mbak ya. Karena setelah menggunakan trik ini, alhamdulillah saya belum pernah kayaknya Mbak untuk dikomplain. Di sini saya menggunakan 2 baut ke bawah untuk pengunci ya, supaya lebih kuat. Bahkan kalau boleh jujur mungkin lebih kuat daripada pabrikan Mbak ya. Kira-kira seperti itu. Oke Mbak, kita bisa dilihat sudah rapat. Di sini pernah diangkat-angkat Mbak, sampai keyboardnya itu bengkok Mbak, keyboardnya itu bengkok. Mbak, langkah selanjutnya yaitu cas. Nah kalau cas ini mungkin saya cuma lem saja Mbak, dan untuk ini saya tidak menggunakan lem besi ya. Di sini saya cukup menggunakan lem tembak, karena Mbak pegangannya pun sudah patah. Jadi sudah patah, tidak bisa dipasang begitu. Di saat kita pasang cas langsung masuk. Jadi untuk pegangannya patah. Di sini saya berikan lem lilin saja. Kenapa kok saya menggunakan lem lilin? Supaya nanti kalau dibuka lagi itu tidak susah Mbak. Kira-kira seperti itu. Mungkin kekuatannya tidak seperti lem besi Mbak ya, tapi yang kita jaga ini kan barang ini kan ke depan barangkali rusak atau apa mau dibongkar. Jadi kita saya menggunakan lem lilin saja untuk masalah cas ini Mbak. Oke Mbak, lanjut ke switch on off. Di sini untuk switch on off saya menggunakan ini, saya stok agak lumayan banyak. Ini yang sering saya pakai buat mengakali tombol MP3 Mbak ya. Untuk mengakali tombol salon MP3 itu biasanya kadang rusak Mbak, jadi saya stok memang agak banyak. Murah harganya Mbak, kalau tidak salah itu 1000 atau 1500, saya lupa Mbak. Di sini saya tidak menggunakan bantuan R. Kalau saya lihat di
di papan PCB ada beberapa R Mbak ya, tapi di sini saya langsung saja karena switch on off, mungkin pengaman Mbak ya. Oke Mbak, kita bersihkan dulu biar terlihat bersih. Oke Mbak, bisa menyala seperti berikut. Ini beliau ini juga minta buru-buru sekali karena ada data penting yang mau dipergunakan. Aman, sudah bisa menyala, tinggal merapikan. Di sini untuk merapikan saya gunakan lem lilin untuk supaya menempel, dan saya lapisi dulu supaya tidak short Mbak ya. Untuk jalurnya saya menggunakan isolasi bolak-balik, isolasi anti panas. Bisa juga menggunakan isolasi biasa Mbak ya. Saya gunakan lem lilin. Di sini saya sedikit naikkan Mbak posisinya supaya nanti kalau tertutup ketekan sebentar masuk ke standby Mbak ya. Itu multifungsi, jadi kalau ditutup nanti laptop sedikit menindis. Dan untuk supaya rapi dilihat, saya pakaikan, sebenarnya bakunya pakai skotlet Mbak ya, cuma saya punya stok skotlet itu lupa naruhnya, jadi saya menggunakan isolasi saja supaya terlihat rapi seperti berikut. Kita lubangi di switch on off nya. Oke Mbak, kayaknya sampai di sini dulu ya untuk tips kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan buat sahabat dan mbak semua. Kita potong dulu. Oke Mbak, buat sahabat dan mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita perbaiki sholat dan berbanyak sholawat tentunya, akhir kata akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity. Sedikit ekstrim ini Mbah, tapi ya apa boleh buat, keadaan beliau juga setuju ya. Alhamdulillah Mbah, bisa buat beli beras.